belajar satu bagian mengenai pengendalian emosi. Saya akan bacakan dari Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu, emosi tidak hanya berbicara mengenai perasaan marah, tapi juga perasaan yang lainnya, seperti takut, gelisah, galau, kesal, sedih, ataupun senang. Apakah emosi itu begitu penting dalam kehidupan kita? Ya, penting di dalam kehidupan kita. Melalui emosi kita bisa memuji Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang mengatakan kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Itu berarti termasuk juga emosi kita di dalamnya. Emosi kita sangat erat kaitannya dengan kehidupan rohani setiap kita. Memang ada orang Kristen yang mengatakan bahwa tidak terlalu penting apa yang kita rasakan. Yang paling penting itu adalah kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak peduli atau mengabaikan emosi mereka, dan tentu ini keliru Bapak Ibu. Tuhan menciptakan emosi untuk suatu alasan, dan Dia mau kita menyembahnya dengan perasaan. Dia mau kita merasakannya. Tapi sebaliknya ada juga orang Kristen yang menganggap emosi itu segala-galanya. Semuanya adalah tentang perasaan. Semua yang kita lakukan berdasarkan emosi. Ini pun tidak benar. Kembali lagi, karena emosi itu penting, maka perlu kita memperhatikan emosi kita. Apakah emosi kita itu sehat atau tidak? Apakah emosi kita itu terkendali atau tidak? Karena kita tahu satu fakta bahwa kita adalah orang berdosa. Emosi kita tidak selalu tepat ketika kita berespon terhadap kondisi tertentu, dan akibatnya pun bisa fatal Bapak Ibu. Maka dari itu perlu yang namanya pengendalian emosi. Lalu bagaimana kita mengendalikan emosi kita? Yang pertama, kita perlu mencari tahu kita sedang merasakan apa. Kita tidak bisa mengendalikan sesuatu yang kita tidak tahu Bapak Ibu. Emosi kita itu begitu kompleks. Jika kita tidak bisa menamainya, kita tidak bisa menyelesaikannya. Oleh karena itu, kita perlu bertanya, apa yang sebenarnya saya rasakan? Ya, apa yang sebenarnya saya rasakan? Apakah perasaan yang saya rasakan itu sekarang itu benar-benar sesungguhnya yang menjadi perasaan saya? Apakah kita sedang marah ataukah kita sedang takut terhadap sesuatu? Misalkan kita takut gagal. Terkadang karena kita takut gagal, kita menjadi mudah marah kepada siapapun. Oleh karena itu, kita perlu tahu saya ini sedang marah ataupun sedang takut. Lalu, apakah yang saya rasakan ini udah benar ataukah saya berlebihan? Ya, ada kalanya kita mengeluh, putus asa sama Tuhan, padahal sebenarnya ya kita sendiri yang berlebihan atau salah paham. Misalkan ketika Elia mengeluh kepada Tuhan dan berkata bahwa hanya dia sajalah satu-satunya yang melayani Tuhan. Tapi Tuhan malah mengatakan sebaliknya, kenapa kamu bertindak seperti kamu saja yang melayani? Bapak Ibu, kita perlu ya membiarkan Tuhan mengevaluasi hati kita. Bahkan pemazmur seringkali mengatakan kepada Tuhan, selidikilah hatiku ya Tuhan. Selain itu, kita juga perlu meminta orang lain untuk memberikan konfirmasi terhadap emosi yang sedang kita rasakan. Kita butuh teman yang berani bertanya kepada kita, mengapa kita begitu marah terhadap kondisi tertentu, dan berikan izin kepada mereka untuk menilai apakah kemarahan kita itu tepat ataukah berlebihan. Ketika kita sudah tahu kita sedang merasakan apa, misalkan kita sedang marah dan saya marah kepada siapa dan karena apa, sekarang waktunya kita datang tenang di hadapan Tuhan, memohon pertolongan daripada Roh Kudus supaya perasaan marah itu tidak menguasai kita, tidak membuat hati Tuhan terluka ataupun sesama kita. Percayalah, saat kita membiarkan Roh Kudus memenuhi hati kita, Dia akan memenuhi kita juga dengan buah roh, yaitu
pengendalian diri, termasuk di dalamnya pengendalian emosi. Oleh karena itu, kenal dan bergaulah dengan Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengendalikan emosi-emosi kita yang tidak tepat. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Amin. Ingat akan nama Yesus.